Baik, perkenalkan nama saya Ferdiana Vika, kelas A1, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti. Di video kali ini adalah saya akan mempresentasikan tentang bab 2 lingkungan pasar dan bukan pasar pada buku analisis lingkungan bisnis yang diberikan oleh dosen Pak Adi Mursalim. Pendahuluan. Beberapa perusahaan dapat berhasil dalam lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar mereka. Mereka juga berhasil dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum tempat mereka beroperasi. Bab ini memperkenalkan lingkungan bisnis, mengidentifikasi peran manajemen dalam lingkungan bukan pasar, dan menyajikan kerangka kerja untuk menganalisis lingkungan bukan pasar tersebut. Kerangka tersebut diilustrasikan menggunakan industri mobil sebagai contoh. Sumber-sumber perubahan dalam lingkungan bukan pasar harus dipertimbangkan dan menyajikan kerangka kerja untuk menilai perkembangan isu-isu bukan pasar. Bab kedua membicarakan integrasi strategi pasar dan bukan pasar. Yang pertama, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Lingkungan bukan pasar terdiri dari pengaturan politik, sosial, dan hukum yang membentuk interaksi di luar, tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak. Lingkungan bukan pasar mencakup interaksi antara perusahaan dan individu, kelompok kepentingan, entitas pemerintah, dan publik yang di tengah bukan oleh pasar tetapi oleh lembaga publik dan swasta. Peran manajemen. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajerial dan organisasi, strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer. Manajer diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar perusahaan mereka dan lingkungan bukan pasar dan dampak perkembangan di lingkungan bukan pasar terhadap peluang dan kinerja pasar. Manajemen dengan demikian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pasar dan bukan pasar. Perusahaan biasanya menangani masalah non-pasar secara proporsional bila terdapat dampak potensial mereka pada kinerja. Tugas manajerial adalah merumuskan dan menerapkan strategi yang secara efektif agar dapat mengatasi masalah bukan pasar dan mengakui bahwa kepentingan lain juga memilih dan menerapkan strategi yang mereka buat. Analisis lingkungan bukan pasar. Yang pertama, isu ialah unit dasar analisis dan fokus dari tindakan non-pasar. Dengan menggunakan industri bioteknologi pertanian sebagai contoh, isu-isu bukan pasar utama adalah perumusan kebijakan peraturan untuk makanan, rekayasa hayati, dan reaksi publik terhadap makanan tersebut. Yang kedua, interest atau kepentingan mencakup individu dan kelompok dengan preferensi tentang atau kepentingan masalah. Kepentingan utama adalah perusahaan bioteknologi pertanian, kelompok kepentingan, dan aktivis yang peduli tentang masalah bioteknologi dan masyarakat. Yang ketiga, institusi. Institusi didefinisikan oleh Douglas North sebagai aturan main dalam masyarakat yang membentuk interaksi manusia. Yang keempat, informasi. Informasi berkaitan dengan risiko yang terkait dengan produk individu dan dengan teknologi itu sendiri. Mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Efektivitas perusahaan dan manajernya dalam menangani masalah bukan pasar bergantung pada pendekatan yang mereka gunakan.
terhadap lingkungan bukan pasar. Salah satu pendekatannya adalah menanggapi masalah bukan pasar hanya jika masalah tersebut cukup kuat untuk memaksa perusahaan tersebut bertindak. Ringkasan, bidang bisnis dan lingkungannya berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan bukan pasar yang berpotensi berpengaruh penting pada kinerja organisasi dan manajerial. Manajer berada dalam posisi terbaik untuk memahami bagaimana aktivitas pasar perusahaan menimbulkan masalah bukan pasar, dan untuk menilai pentingnya masalah bukan pasar untuk strategi pasar dan kinerja keseluruhan. Dengan demikian, manajer memiliki tanggung jawab untuk menangani masalah bukan pasar dan menggunakan strategi bukan pasar dan pasar untuk mencapai kinerja yang unggul. Lingkungan bukan pasar perusahaan dicirikan oleh 4. Yang pertama, isu, interest, 4I. Isu, interest, institution, dan information. Seperti yang ditunjukkan oleh contoh industri mobil, masalah bukan pasar memiliki implikasi penting bagi perusahaan dan kinerja pasar dan bukan pasar mereka. Kemajuan suatu masalah dibentuk oleh tindakan perusahaan dan kepentingan lainnya, dan oleh karakteristik lembaga tempat masalah tersebut ditangani. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.